Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi statistika. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like di channel Semangat Matematika. Ini video pertama tentang statistika, jadi kita hanya akan membahas tentang pengenalan statistika, populasi, dan sampel. Nah, sekarang ikuti instruksinya. Coba kamu keluarkan semua yang ada di dalam tempat pensilmu atau kotak pensil ya. Lalu kamu kelompokkan sesuai jenisnya, sehingga ada kelompok pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Setelah itu, hitunglah jumlah dari masing-masing kelompok dan catat hasilnya di kertas. Nah, ini misalnya sudah kita catat. Ada pulpen ya, pensil, penghapus, rautan, penggaris, tip X, stabilo. Nah, setelah kamu catat, ada masing-masing keterangan. Nah, pulpen misalnya ada 3, pensil ada 2, penghapusnya 1, dan seterusnya. Jadi, keterangan-keterangan ini kita sebut dengan datum. Keterangan yang dimaksud adalah pulpen ada 3, pensil ada 2. Nah, itu disebut dengan datum. Jika datum ini kita kumpulkan, maka dia jadilah sebuah data. Jadi, pengertian dari data ini apa? Masing-masing keterangan yang telah dikumpulkan, maka jadilah dia data. Oke. Atau bisa juga kita ganti, kumpulan dari datum-datum, maka menghasilkan data. Bisa ya, membedakan data dengan datum. Oke. Selanjutnya, untuk pengumpulan data, kita punya 3 cara. Yang pertama, kita melalui observasi. Nah, observasi sama juga dengan melakukan pengamatan ya. Nah, contohnya ini. Kita mengamati atau kita mengobservasi tentang minat anak remaja sekarang terhadap K-pop. Nah, bagaimana cara kita mengamati atau mengobservasinya? Kita lihat dari sesering apa dia mengupload foto opa-opa, sesering apa dia membuat status tentang K-pop, sesering apa dia mendengarkan lagu-lagu Korea. Nah, itu bisa kita observasi atau kita amati. Berbeda dengan halnya mengumpulkan data dengan cara wawancara. Kalau dengan cara wawancara, langsung kita tanyakan kepada orangnya. Sudah sejauh mana menyukainya, terus sudah selama apa. Nah, itu kalau melalui wawancara, langsung ya ke orangnya. Terus, yang ketiga, cara untuk pengumpulan data melalui kuesioner. Kuesioner ini lebih kepada mengisi angket ya. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita serahkan kepada orangnya, lalu dia mengisi daripada angket itu. Nah, jadi ada 3 cara ya pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Nah, data itu dikelompokkan pula menjadi 2. Yang pertama itu data kualitatif. Nah, data kualitatif ini bukan berupa angka atau bilangan ya. Dia lebih kepada sifat-sifat atau gambaran kualitas dari suatu objek. Jadi dia lebih kepada sifat-sifat atau gambaran suatu objek. Nah, ini tidak bisa kita tuliskan dengan angka. Karena apa? Objek ini kan relatif. Ada yang mengatakan itu bagus. Ada yang mengatakan biasa aja. Ya. Jadi nggak bisa kita tuliskan dengan angka. Jadi hasil dari data kualitatif ini tidak bisa kita tuliskan dengan angka. Berbeda dengan data kuantitatif. Kalau data kuantitatif ini dia berupa bilangan atau angka. Jadi cara memperolehnya dengan menghitung atau dengan cara mengukur. Contohnya, di kelas 12 akuntansi A ada pengukuran tinggi badan. Misalkan ya, Limron tingginya 160 cm. Nah, bisa kita tuliskan. Atau bisa juga di 12 akuntansi B. Siapa di sini yang tidak hadir? Nah, bisa dihitung orangnya. Lalu kita tuliskan dalam bentuk angka atau bilangan. Jadi, ada 2 ya, data kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif ini tidak bisa kita tuliskan dengan angka. Sedangkan kuantitatif ini bisa kita tuliskan datanya dalam bentuk angka atau bilangan. Oke. Nah, kumpulan dari keterangan-keterangan yang berupa angka tadi atau bilangan ya,
itu ada ukuran yang mewakilinya, maka itulah yang disebut dengan statistik. Nah, kalau statistika itu sendiri apa? Nah, ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Nah, itu yang dinamakan dengan statistika. Oke, saya membedakan antara statistik dengan statistika. Kalau statistika lebih kepada mempelajari ilmunya. Oke, masuk ke populasi dan sampel. Coba kamu perhatikan gambar ini. Di atas ada gambar orangnya banyak-banyak, tulisannya populasi. Sedangkan yang di bawahnya ada sampel. Jadi, apa kira-kira hubungan si populasi dan sampel ini sendiri? Ini populasi di atas ini, atau gambar-gambar orang-orang yang banyak ini, ada yang berwarna kuning. Lalu diturunkan, jadilah dia sampel. Jadi apa maksud dari populasi ini? Nah, bisa kita ambil kesimpulan, populasi itu adalah keseluruhan objek yang akan kita teliti. Sedangkan sampel itu sendiri adalah sebagian atau yang mewakili populasi yang akan kita teliti. Jadi kalau ada keseluruhannya yang mau diteliti, itu namanya populasi. Dari keseluruhan ini, cuma diambil beberapa orang. Nah, itulah yang dijadikan sampel. Bisa ya membedakan populasi dan sampel. Nah, ini, biar lebih paham lagi, kita kasih contoh. Untuk populasi ya, atau untuk sampelnya. Pertama, Pak Herman mempunyai kolam ikan yang di dalamnya terdapat 50 ekor ikan mas dan 100 ekor ikan mujair. Andre, putranya Pak Herman, mengambil 1 ekor ikan mas dan 1 ekor ikan mujair, kemudian ditunjukkan pada temannya. Nah, coba kamu tentukan yang mana populasi dan yang mana sampelnya. Ingat, populasi itu adalah keseluruhan dan sampel itu adalah sebagian yang diambil dari populasi. Oke, kita tentukan populasinya. Nah, benar, tentu saja populasinya adalah seluruh ikan yang ada di kolamnya Pak Herman. Apa aja isi dari kolamnya itu tadi? Yaitu 50 ekor ikan mas dan 100 ekor ikan mujair. Nah, itu adalah populasinya. Sedangkan sampelnya, ya tadi 1 ekor ikan mas dan 1 ekor ikan mujair yang diambil oleh anaknya Pak Herman dan ditunjukkan kepada temannya, itulah yang disebut dengan sampel. Oke, paham ya? Nih, contoh yang kedua, biar lebih paham lagi. Dinas Kesehatan menguji sebuah obat untuk menyembuhkan penyakit kanker hati kepada 50 orang penderita yang diambil secara acak atau random dari 500 orang penderita, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mengambil keputusan obat tersebut diterima atau tidak. Nah, jadi dari 500 orang penderita ini hanya akan diambil 50 orang sebagai contohnya. Oke. Tentukan yang mana sampel dan yang mana populasinya. Oke, nih populasinya 500 orang penderita kanker hati. Lalu sampelnya? Ya benar, 50 orang yang akan diteliti. Jadi bisa ya membedakan populasi dan sampel. Nah, sampai di sini untuk ukuran pemusatan data akan kita bahas di hari Selasa depan. Di sini ada satu pertanyaan, silahkan kalau sudah dapat jawabannya, tuliskan di kolom komentar. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.